Oke, selamat datang di Movie Day. Kisah ini dimulai dengan diperlihatkan seorang pria tua yang mana ia berada di sebuah ruangan interogasi. Dari tampilan yang babak belur, kita sudah bisa menebak bahwa pria ini habis melakukan kejahatan. Dan di sana, dirinya juga sempat memberikan sebuah makanan kucing, yang dimana kucing itu ia selipkan di dalam jaketnya. Seakan-akan ia sepertinya meremehkan dua agen polisi di sana. Dua agen tersebut kemudian melontarkan satu pertanyaan kepada pria tersebut. "Siapakah engkau?" Dan dengan santai dan bersikap tidak terjadi apa-apa, ia menjawab bahwa dirinya adalah. Kemudian scan berpindah memperlihatkan cerita kehidupan pria tersebut. Pria dengan dua orang anak ini bernama Hutz. Kehidupan Hutz sama halnya dengan orang-orang pada umumnya, dengan aktivitas harian yang bisa dibilang sangat membosankan bagi Hutz. Ya, karena rutinitasnya yang itu-itu saja. Seperti bangun tidur, olahraga, sarapan, berangkat kerja, pulang kerja, habis itu tidur lagi. Seperti itu setiap harinya. Mungkin bertahun-tahun ia melakukan hal itu. Pada suatu malam, Hutz terbangun dari tidurnya. Ia merasa mendengar ada suara yang aneh di dalam rumahnya. Kemudian ia pun mencoba untuk memeriksa sumber suara tersebut. Ia pun berjalan menuju ke bawah. Suara pun semakin jelas terdengar. Dan ternyata itu adalah maling yang masuk ke dalam rumahnya. Tanpa pikir panjang, Hutz pun mengambil tongkat golfnya. Kemudian Hutz pun mencoba untuk menelpon polisi. Namun sialnya, sang maling mengetahui tindakan Hutz. Sang maling pun mengancam Hutz dengan menodongkan senjata. Dan ia juga meminta semua uang yang ia punya. Dengan santai, Hutz mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki uang receh di atas meja makan, karena uang tabungannya berada di kartu ATM. Suara si maling dapat diketahui bahwa mereka berdua merupakan sepasang kekasih, satu laki-laki dan satu perempuan. Karena mereka dapat hanya uang receh, si maling pun mengambil jam tangan yang dipakai Hutz. Di sana, Hutz sempat melirik tato yang ada di tangan maling itu. Tak lama kemudian, anak laki-laki Hutz melompat dari tangga dan memegang salah satu maling di sana. Dan satunya lagi menodongkan senjata kepada anaknya Hutz. Kesempatan tersebut diambil oleh Hutz untuk memukul maling itu dari belakang. Namun Hutz malah mengurungkan niatnya untuk memukul maling tersebut, dan juga menyuruh anaknya untuk melepaskan maling itu. Dengan santainya, Hutz membiarkan maling tersebut pergi dari sana. Anaknya terlihat kesal kepada ayahnya yang membiarkan maling tersebut pergi. Kemudian polisi pun datang untuk memeriksa tempat kejadian. Istri dan anaknya pun menceritakan semua kejadian itu kepada polisi. Polisi pun bertanya kepada Hutz, namun ia tidak merasa bersalah apa yang ia lakukan. Setelah itu, Hutz pun kembali tidur. Di sana ia seperti memikirkan sesuatu. Kemudian film memperlihatkan kembali di mana Hutz ingin pergi bekerja. Salah satu tetangganya menyombongkan mobil klasik super cepat kepada Hutz. Dan tetangganya juga meledek Hutz atas kejadian waktu itu. Tetangganya berkata, jika ia menjadi Hutz, dirinya akan belajar untuk bela diri. Kemudian anaknya Hutz yang mendengar perkataan pria itu pun merasa malu memiliki ayah seperti Hutz. Pada saat di kantor tempat kerjanya, Hutz bertemu dengan adik iparnya yang juga bekerja di sana. Di sana ia juga mengetahui kejadian semalam dari putranya Hutz. Adik iparnya menganggap Hutz seperti orang pengecut. Ia pun memberikan Hutz sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Awalnya ditolak oleh Hutz, dan akhirnya Hutz pun menerima senjata tersebut dari adik iparnya. Setelah itu Hutz juga bertemu dengan mertuanya. Mertuanya juga sudah mengetahui kejadian semalam dari istrinya. Dan di sana ia juga berkata bahwa Hutz akan membeli perusahaan mertuanya ini. Sepertinya mertuanya Hutz juga meremehkan Hutz. Kemudian Hutz yang sedang berada di ruang kerjanya, ia sedang berbincang dengan seorang temannya melalui sebuah radio yang ia sembunyikan. Teman radionya itu juga sudah mengetahui kejadian semalam. Kemudian Hutz pun menceritakan semua kejadian itu, dan ia juga mengetahui detail jenis senjata
yang dipakai oleh maling tersebut. Dan ia juga menyebutkan bahwa senjata yang digunakan maling tersebut memiliki peluru yang kosong. Temannya pun mengatakan bahwa dirinya tahu kenapa Hatch tidak mau menyerang. Dan di mana temannya itu mengatakan untuk jangan melakukan hal yang bodoh setelah bekerja. Hatch pun menjenguk ayahnya di sebuah panti jompo. Hatch membawakan sebuah makanan untuk sang ayah. Sang ayah pun melihatnya seperti ia memiliki beban di dalam dirinya. Dan kita di sini diberikan sebuah clue dengan ayahnya yang berkata, "Kau ingat siapa kita dahulu." Sehabis dari tempat ayahnya Hatch pulang ke rumahnya. Di sana, putrinya mengeluh atas kehilangan gelang kucing miliknya. Jadi, di mana waktu itu ia menaruh di dalam mangkuk uang receh. Mendengar hal itu, Hatch tiba-tiba menjadi kesal dengan pergi keluar rumah. Ia pun kembali ke tempat ayahnya dengan mengambil pistol dan juga mengambil sebuah identitas FBI bekas milik ayahnya. Di sana, Hatch dikejutkan oleh ayahnya. Hatch memberikan alasan bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Ayahnya pun menjawab, "Lakukanlah dengan identitas milik ayahnya itu." Hatch ingin mencari tahu keberadaan maling pada waktu itu dengan menanyakan ke seluruh tempat tato yang ada untuk mencari tato yang ia lihat di tangan sang maling waktu itu. Tetapi rata-rata mereka di sana tidak pernah sama sekali melihat bentuk tato tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya sampailah ia di salah satu tempat tato yang dimana sang pemilik tempat mengetahui bahwa identitas yang dipakai Hatch tersebut sudah kadaluarsa, sehingga semua orang di sana ingin mengepung Hatch. Tapi beruntung, sebelum mereka bertindak, salah satu orang di sana melihat gambar tato di tangannya Hatch. Pada saat itu juga, orang tersebut malah menjadi ketakutan dan pergi dari sana untuk mengunci pintu rapat-rapat. Mereka pun memberitahu keberadaan maling itu. Dari sini kita dibuat penasaran, siapa sih sebenarnya Hatch ini? Setelah mengetahui alamat maling tersebut, Hatch pun mendatangi mereka. Di sana dengan cepat, Hatch meminta kembali jam tangannya. Dan tak lupa, ia meminta gelang kucing milik putrinya. Tetapi mereka berdua bilang tidak mengetahui barang itu. Sontak, hal itu membuat Hatch menjadi emosi dan hampir menembak salah satu dari mereka. Hanya demi gelang kucing, seorang pengorbanan ayah. Beruntungnya, terdengar suara tangisan bayi di sebuah kamar. Hatch langsung melihat bayi tersebut. Entah apa yang terjadi, Hatch malah pergi dari sana. Di sini terlihat Hatch melampiaskan kekesalannya dengan menonjok tembok di sana hingga tangannya berdarah. Ketika Hatch yang pulang menggunakan sebuah bus, terlihat segerombolan pemuda mabuk memasuki bus tersebut. Mereka membuat onar dengan mengganggu seorang gadis di dalam bus itu. Sikap santainya Hatch menyuruh sopir wanita di sana untuk keluar. Dengan seketika, Hatch pun menghajar semua pemuda berandalan itu sehingga babak belur. Ronde pertama, sepertinya Hatch belum pemanasan. Ternyata ia sedikit kaku dalam bertarung. Atau mungkin ia sudah lama tidak melakukan hal ini, atau ia sudah tua. Namun pada ronde kedua, Hatch mengajar mereka semua hingga sampai tak berdaya. Setelah dari sana, Hatch melanjutkan pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, ia disambut oleh istrinya. Kemudian Hatch pun diobati oleh istrinya. Sepertinya sang istri sudah mengetahui sisi lain dari suaminya. Kemudian scene memperlihatkan seorang bos besar mafia Rusia. Pria ini bernama Julian. Dan ternyata pria ini merupakan kakak kandung dari salah satu pemuda mabuk yang dihajar oleh Hatch pada waktu itu di dalam bus. Mengetahui bahwa sang adik babak belur hingga masuk ke rumah sakit, dengan emosi dirinya pun melampiaskan emosi itu kepada salah satu teman adiknya. Di sana, Julian pun menanyakan kepada teman adiknya, siapa yang berani membuat adiknya seperti ini? Satu teman adiknya yang masih terbaring lemas memberikan kartu identitas bus metro milik Hatch.
yang jatuh pada saat berantem waktu itu. Tanpa pikir panjang, Julian memerintahkan anak buahnya untuk melacak kartu identitas Hutch itu dan mencari tahu siapa Hutch sebenarnya. Namun sialnya, data-data Hutch ini sangat begitu dirahasiakan oleh pemerintah. Bahkan, datanya juga masuk ke dalam kategori yang sangat begitu dirahasiakan. Semakin tegang. Jadi, siapa sih sebenarnya Hutch ini? Oke, lanjut. Mengetahui hal itu, anak buah Julian pun langsung ketakutan dan memberikan dokumen yang berhasil ia dapat. Bahkan, ia juga mengatakan untuk segera berhenti dari pekerjaannya itu. Julian yang telah mengetahui keberadaan Hutch pun menyuruh beberapa anak buahnya ke sana untuk menangkapnya hidup-hidup. Di sisi lain, Hutch mencurigai kedatangan beberapa mobil ke rumahnya. Dan ia pun menyuruh istri dan kedua anaknya untuk bersembunyi di basement rumah mereka. Kemudian anak buahnya Julian yang berpenampilan ala-ala pasukan elit pun menyerbu masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Hutch melawan mereka semua hanya menggunakan sebuah stick baseball dan sebuah pisau dapur. Hutch berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka. Aksi baku hantam dan tembak-tembakan pun membuat Hutch menjadi kewalahan untuk menghadapi mereka semua. Namun pada akhirnya, Hutch disetrum oleh salah satu pasukan itu. Hutch pun diseret dan diborgol dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Di dalam bagasi mobil, Hutch berhasil melepaskan borgol di tangannya. Dan ia juga memiliki rencana untuk kabur dari sana dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke dalam mobil. Dan hal itu berhasil membuat mobil menabrak dan oleng. Dan juga melumpuhkan para pasukan di dalam mobil itu. Setelah dari sana, Hutch bergegas pulang ke rumahnya. Di rumah, ia melihat mayat-mayat pasukannya Julian berserakan dan rumahnya juga berantakan. Sebelum membebaskan keluarga dari basement, Hutch memutuskan untuk pergi mandi terlebih dahulu. Setelah itu, Hutch pun mengeluarkan keluarga dari basement. Ia pun menyuruh mereka untuk pergi ke tempat yang aman. Sementara itu, Hutch memutuskan untuk membakar rumahnya agar para mayat tidak dapat diketahui. Tapi, sebelum itu, dia mengambil sebuah emas-emas batangannya. Dan ia juga memberikan sebuah clue sekali lagi kepada kita tentang dirinya. Yang dimana dirinya merupakan salah satu anggota elit pemerintahan yang sangat dirahasiakan. Bahkan, semua badan intelijen negara tidak berani mengganggunya. Ia bertindak sebagai eksekutor pemerintahan, tapi dirinya sekarang sudah mengundurkan diri. Karena dirinya kepingin hidup damai dan hidup bersama keluarganya. Setelah itu, Hutch membakar rumah itu. Habis itu, ia pun langsung pergi dari sana dengan membawa semua emas yang ia ambil tadi. Ia pergi menggunakan mobil tetangganya yang sombong pada waktu itu. Di sisi lain, dua anggota suruhan Julian menyuruh mereka pergi ke panti jompo untuk menghabisi ayahnya. Namun naas, ketika dua orang tersebut mendodongkan senjatanya ke arah kakek tua itu, si kakek malah sudah siap dengan senjata yang sembunyikan di sela tempat duduknya. Luar biasa. Come on, Davy. Tak butuh waktu lama, si kakek pun menghabisi orang itu dengan hanya berdiam di tempat duduknya. Inilah yang dinamakan buah tak jatuh dari pedagangnya. Di sisi lain, Hutch mengeluarkan semua emas batang miliknya karena akan membeli pabrik milik mertuanya itu. Sang mertua pun tanpa pikir panjang menyetujui hal itu. Ketika sudah deal, Hutch menyuruh mereka untuk keluar dari sana. Di sisi lain, Julian mendapatkan kabar bahwa anak buah suruhannya pada waktu itu sudah disapu habis oleh Hutch. Julian pun menelpon bawahannya untuk mengirim semua pasukannya dan menangkap Hutch hidup-hidup. Hutch yang berada di pabrik miliknya sekarang merencanakan sesuatu, seperti membuat perangkap atau jebakan di mana-mana. Setelah itu di ruangannya, teman radio Hutch ngebacot di sana dan bilang bahwa Hutch sudah buat masalah dengan bos besar mafia.
kalau terjadi apa-apa, teman radionya itu tidak akan mau ikut campur untuk membantu Hutch. Jadi pertanyaannya, siapakah teman radio itu? Lanjut. Setelah dari sana, Hutch pun pergi ke tempat di mana Julian menyimpan semua uang para mafia besar di seluruh dunia. Di sana, Hutch dengan mudahnya membasmi semua anak buahnya Julian. Di sana Hutch terlihat seperti Rambo, dapat menghabisi semua anak buahnya Julian hanya sendirian. Habis itu Hutch membakar habis semua tumpukan uang tersebut tanpa tersisa sedikit pun. Dan di sisi lain Julian yang tidak mengetahui kejadian ini karena dirinya sedang nyanyi di atas panggung. Sehabis bernyanyi, Julian kaget karena di depan matanya sendiri ia melihat Hutch dengan santainya menikmati makanannya. Di sana, Julian pun menghampirinya dan bertanya, "Apakah kau kemari untuk menikmati makanan?" Dengan santai Hutch menjawab bahwa dirinya kemari untuk melihat pertunjukan Julian bernyanyi. Seluruh anak buah Julian memberikan todongan senjata. Dengan santai, Hutch menunjukkan bom yang berada di atas meja. Hutch ingin mengobrol berdua dengan Julian. Julian pun menyuruh semua anak buahnya untuk pergi keluar di sana. Di sana Hutch memberikan tawaran kepada Julian. Untuk permasalahan ini tidak usah diteruskan dan mengambil jalan damai saja. Namun, di sana Julian belum memberikan jawaban apapun. Sepertinya ia masih memikirkan sesuatu. Kemudian, Hutch pun pergi dari sana dengan membawa bom yang ia pegang. Ketika hendak pergi, Julian keluar dan menyuruh semua anak buahnya untuk mengejarnya. Julian mungkin berpikir bahwa damai tidak menyelesaikan permasalahannya. Terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan di jalan itu. Hutch ini ingin memancing mereka semua untuk datang ke pabriknya Hutch, karena di sana ia sudah mempersiapkan perangkap untuk menghabisi mereka semua. Ketika hendak masuk ke ruangan pabrik, Hutch terkena tembakan di dadanya. Dan sialnya juga posisi sudah mulai tersudut. Namun beruntungnya, pada saat itu seseorang membantu Hutch dari dalam pabrik. Ternyata itu adalah Henry, adiknya Hutch yang sering berbicara di radio Hutch. Tidak hanya Henry, dirinya juga mendapatkan bantuan dari sang ayah. Di sana, Hutch sangat jago dalam bidang pertempuran. Tidak hanya itu, bahkan Henry pun bisa menembak satu peluru untuk 3 orang. Bapaknya Hutch juga gila dalam hal menembak. Sumpah ini film recommended banget. Lanjut. Mereka bertiga pun berhasil menyapu bersih semuanya. Dan sekarang tinggal Julian sendiri. Mereka bertiga yang sudah kehabisan peluru pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Hutch memiliki ide cemerlang. Dengan menggunakan bom pada waktu itu yang ia pasang pada kaca anti peluru. Dan dia pun berhasil meledakkan bom ke arah wajahnya Julian. Seketika Julian pun tewas. Tak lama setelah itu, mereka bertiga mendengar sirine polisi yang datang. Hutch menyuruh Henry dan ayahnya untuk keluar dengan meninggalkan Hutch sendiri. Ayahnya tidak meragukan sikapnya Hutch, karena ia sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya. Sebelum dirinya menghadap polisi, ia menyelamatkan seekor kucing serta membawa makanannya juga. Nah, di sini kita kembali dibawa ke adegan film awal, di mana Hutch sedang diinterogasi oleh 2 agen polisi di sana. Agen tersebut bertanya kepada Hutch, "Siapa engkau sebenarnya?" Hutch menjawab bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Setelah itu, 2 agen itu mendapatkan panggilan telepon yang entah dari siapa. Tak ada dialog percakapan di telepon itu. 2 agen itu hanya seperti kaget dapat kabar dari telepon itu. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, kita diperlihatkan dengan Hutch dan istrinya sedang membeli sebuah rumah baru. Tak lama kemudian, Hutch mendapatkan panggilan telepon tanpa dialog sedikit pun. Hutch menutup teleponnya dan wajahnya pun berubah menjadi tegang. Lalu Hutch dan istrinya pun menanyakan kepada agen rumah, apakah rumah ini memiliki ruang bawah tanah, dan film pun berakhir. Tunggu dulu. Ada credit scenes yang menampilkan Henry dan ayahnya Hutch membawa beberapa senjata rampasan miliknya Julian. Dan sepertinya mereka ingin pergi ke suatu tempat.
Oke, jadi seperti itulah alur cerita film yang berjudul Nobody. Dan terima kasih sudah menonton film ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di channel ini. Dan jangan lupa klik subscribe, komen, dan like untuk mensupport channel ini. Saya dari Movie Day. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.